Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi anak-anak di Gaza, sudah ada Eko Sulistyo, relawan Indonesia di perbatasan Yordania menuju Israel. Ya, Assalamualaikum Mas Eko. Anda kabarnya melakukan evakuasi anak-anak Gaza penderita penyakit berat dan ada berapa yang sudah berhasil dievakuasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Galuh ya Pak? Ya, betul, dengan saya Galuh, Mas Eko. Alhamdulillah proses evakuasi sudah berjalan lancar dan alhamdulillah saudara-saudara kita dievakuasi juga sudah ditampung di kota aman di Gaza yang memang tempatnya tidak bisa dipublish secara langsung ke publik karena menyangkut keamanan dan kondisi mereka yang saat ini seperti kita ketahui psikologis pasti terguncang ya karena memang kondisi kesehatan dibawa dalam kondisi juga dengan apa yang ada baju yang menempel di badannya saja. Jadi kalau ditanya kondisi memang mereka sangat memprihatinkan gitu Mbak Galuh. Ya, Mas Eko, apa saja kendala yang dialami dalam proses evakuasi anak-anak ini, Mas? Karena kami berada aja bukan di daerah konflik ya, bukan di Gaza, jadi kami adanya di Yordania. Proses evakuasi menurut yang kami dapatkan kabarnya dari pihak militer Yordania, masalah bom atau serangan-serangan untuk warga sipil yang masih terus dilakukan itu sangat menyulitkan. Terus kapasitas daya angkut untuk mereka yang juga terbatas, jadi sebenarnya yang dievakuasi itu cukup banyak, tapi karena kapasitas yang harus diperhitungkan demi keamanan tidak semuanya bisa diangkut. Adanya checkpoint yang cukup banyak menyebabkan tidak bebasnya orang-orang yang dalam kondisi sakit berat, terutama anak-anak bisa terangkut pula, padahal kondisi mereka sudah tidak bisa dirawat lagi, kondisi mereka tidak bisa karena rumah sakit sudah tidak ada, rumah sakit juga fasilitas kesehatan semuanya sudah rusak semua di Gaza, begitu Pak. Mas Eko, dengan Cikal ini tentu kita sangat prihatin sekali ya dengan kondisi anak-anak di sana. Ini sebetulnya untuk evakuasi sendiri tepatnya dari satu titik lokasi mana ke mana, lalu terkait dengan bantuan juga Mas Eko, ini apakah secara kuantitas dan kualitas sudah memenuhi standar atau masih sangat kurang Mas Eko? Iya Mas Cikal, kalau anak-anak yang dievakuasi dari Gaza ke Yordania itu kan memang dilakukan oleh pihak tentara atau militer Yordania, karena tentara atau militer Yordania memiliki rumah sakit field lapangan atau field hospital di Gaza. Nah, anak-anak yang dirawat di sana itu kan penyakitnya sudah cukup berat ya. Ada kanker otak, ada kanker darah, kanker mata, kanker paru-paru, macam-macam yang membuat kondisi mereka tidak mungkin dirawat di field hospital atau rumah sakit lapangan. Nah, mereka dikumpulkan di rumah sakit itu, baru mereka bergerak karena pintu satu-satunya Yordania itu mereka dari Gaza ke pintu Karem Salam, dari Karem Salam mereka menuju ke Yordania melewati pintu perbatasan King Hussein Bridge di tepi barat atau West Bank. Nah, baru mereka dibawa ke tempat yang lebih aman di Yordania. Kondisi mereka sangat memprihatinkan ya, karena ibaratnya sandang pangan itu mereka nggak miliki sama sekali. Sampai kita datang tuh berapa kali kondisi mereka tuh masih seperti terguncang, belum bisa ketemu orang langsung. Bahan pangan tuh mereka hanya mengandalkan bantuan, pakaian mereka hanya mengandalkan bantuan. Uang juga mereka nggak punya sama sekali ya, karena proses evakuasi. Padahal mereka harus hidup kan di tempat evakuasi ini, harus makan, sama kayak orang biasa, harus pakai pakaian yang layak. Belum nanti pengurusan obat-obatan dalam hal ini
periksa kesehatan yang harus dia lakukan. Jadi saya mengetuk teman-teman di Indonesia, sahabat-sahabat kebaikan, bantu nih kondisi-kondisi saudara-saudara kita yang saat ini kita evakuasi nih, tapi sudah dievakuasi mau diapain? Nah itu yang saat ini tadi Mas Cikal tanyakan, membutuhkan apa? Ya obat-obatan, biaya obat-obatan, biaya perawatan, biaya hidup yang dampingin. Tiap anak itu ada yang saya ketemu anak, kalau nggak salah namanya Mujahid ya, usianya sekitar di bawah 10 tahun lah kurang lebih. Itu bapak, ibu, saudara-saudaranya semuanya sudah meninggal. Masya Allah. Hanya dia aja yang hidup, ditemani oleh neneknya, ditemani oleh nenek, rumahnya udah hancur, kondisinya sakit kanker darah, belum ada lagi yang kanker paru-paru. Nah itu juga kondisinya memprihatinkan semua orang yang kita evakuasi di sini. Ada yang kanker paru-paru, menurut informasi yang saya dapat itu penyebabnya bom-bom fosfor. Itu bom-bom fosfor yang dilakukan oleh jihadis Israel, jahat sekali loh. Itu bayangin, orang yang menghirup dia aja langsung kena kanker paru-paru. Itu masih ada ratusan yang akan kita coba lakukan proses evakuasi gitu Mas Cikal. Ya, Mas Eko, kami turut prihatin, kami turut berduka apa yang terjadi di sana. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasinya, Mas Eko.